Ya, selamat datang kepada para peserta webinar series Imunologi 2022. Pada kesempatan hari ini, saya akan bertemu dan mewawancarai salah satu guest lecturer kita, yaitu seorang pakar, salah satu pakar di bidang imunologi juga, yaitu Dr. Arief Wibowo. Selamat sore, Dr. Arief. Selamat sore, selamat sore. Saya mau Ya, disclaimer, saya belum jadi pakar sudah. oke. Dr. Arief, bagaimana kabarnya? Sehat, dok? Alhamdulillah sehat, Sehat sehat ya. dokter Cinta. Terima Oke, kasih. iya Dokter Arief, saya dan para peserta webinar series tentunya penasaran ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Dokter Arief Hmm, sebelum kita mengetahui silabus apa yang akan dibawakan oleh Dokter Arief. Boleh hmm. Dokter Arief cerita sedikit mengenai latar belakang pendidikan serta proyek apa saja sih yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Dokter Arief pada saat ini? Iya, terima kasih. Pertama memang saya terima kasih ya, yang ingin mengucapkan terima kasih dan memang kehormatan bisa diundang dalam acara ini. Semoga nanti kita bisa berdiskusi banyak dan bermanfaat ya gitu acara ini. Hmm. Em, kemudian kalau cerita tentang pendidikan saya, backgroundnya, kebetulan memang saya S1-nya itu di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi saya pendidikan dokter tuh di Unjani, kita singkat dengan Unjani. Jadi di FK Unjani ini saya masuk di angkatan 2001. Kemudian saya lulus di akhir atau pertengahan 2006 gitu. Saya juga udah lupa Iya, gitu. iya. Di 2006-an pertengahan atau akhir. Nah, dari sana saya mulai mencari ya layaknya dokter umum baru ya gitu. Saya Hmm. mulai melakukan mencari pekerjaan, tetapi ketertarikan saya dalam bidang penelitian itu memang sudah ada sejak semester akhir semester 1 malah gitu. Jadi memang curiosity itu salah satu ini sih em, seperti seperti hal yang memang sudah saya bawa dari sejak kecil gitu. Dan waktu saya masuk FK Unjani itu banyak istilahnya banyak eksplorasi sih yang saya lakukan gitu. Salah satunya memang aktif di penelitian, tapi kan penelitian zaman mahasiswa mah itu ya sederhana ya gitu. Sederhana, betul. Gitu, apalagi waktu zaman saya beda dengan sekarang ya gitu. Dulu kan Hmm. kita internet itu atau informasi tidak semudah sekarang kayak gitu. Jadi tidak agak 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 ada limitasi lah gitu. Hmm. Nah, setelah selepas saya lepas dokter umum itu, long story short, saya sempat berkelana tuh dari jaga klinik sampai saya sempat bekerja juga di non medis gitu ya, untuk pengalaman, Hmm. terutama untuk leadership sih dan Iya. managerial training gitu. Nah, Oke. kemudian setahun tuh saya kerjakan tuh pekerjaan di corporate, jadi saya pindah lagi ke kembali ke jalan yang benar gitu. Ke medis gitu. Jadi saya di Jakarta tuh sampai 11 bulan. Terus Oke. saya cari-cari kalau saya mau pilih menjadi seorang dokter lagi dan ingin mengasah skill saya menjadi seorang dokter. Nah, tentu saya harus mencari tempat yang case-nya banyak gitu kan. Dan Hmm. awal dari semenjak koas saya memang sangat-sangat tertarik dengan kardiologi, dan itu memang bidang yang saya tekuni sih sampai saya Hmm. S3 juga saya fokusnya di sana gitu. Oke. Nah, kemudian tahun 2007 akhir itu saya melihat ada kesempatan di lowongan di RSUD Serang ya gitu. Jadi saya Oke. melamar lah sana jadi dokter umum ya, dokter emergency gitu. Saya Hmm. lihat kasusnya juga Iya. cukup menarik gitu, banyak sekali, dan Hmm. kasus-kasus kardionya terutama gitu. Hmm. Um, nah di sanalah saya bisa dibilang quote unquote saya bekerja dan sambil belajar ya gitu. Jadi Iya. 3 tahun kurang itu saya jadi asisten dokter spesialis kardiologi. Saya sangat beruntung sih karena waktu itu saya diberikan kesempatan untuk pertama menangani pasien, terus skill Hmm. seorang dokter spesialis itu seperti ekokardiografi, treadmill, intensif case itu juga Oke. beliau beliau percayakan ke saya gitu. Tentu saya dididik dulu gitu Oke. dengan tangan besi gitu.
gitu. Jadi waktu itu Iya. 3 tahun. eh Kemudian saya rasa waktu itu saatnya udah cukup nih pengalamannya. Saya harus masuk ke pendidikan dokter spesialis. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar ke apa beasiswa. Saat itu alhamdulillah keterima dan masuklah saya ke program PPDS gitu di 2011. Di 2011 saya masuk Hmm. PPDS. Nah, di 2011 ini saya masuk PPDS. Di semester 4 itu ada guest lecture dari itu ada 3 ya, dari Finland gitu ya, dari apa Finlandia itu, terus Hmm. terus ada dari apa California, dari San Francisco, apa Stanford. Hmm. Terus yang ketiga itu Hmm. dari Leuven. Jadi dari Leuven, Belgium, Belgia gitu, Hmm. Belgium. Nah, di situ mereka presentasi. Jadi pas waktu presentasi itu kok Hmm. ini apa, wah kayaknya belajar di luar kayaknya ini ya, karena dari dulu saya ingin sekali ya belajar di luar tuh gitu, ingin Hmm. sekali gitu. Terus kan saya tanya-tanya lah dengan beliau-beliau ini, ada nggak kesempatan saya bisa sekolah gitu untuk di luar gitu. Hmm. Hmm, beliau bilang memang kesempatan banyak tapi di level PhD ya gitu. Jadi Iya. keilmuan untuk fellow skill sih kita harus lulus dulu kan kardiolognya gitu. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri itu untuk apa? Pertama saya memberanikan diri, memutuskan untuk mencoba gitu, dan kebetulan Hmm. waktu itu kepala departemen, terus kepala program studi, dekan, rektor tuh setuju gitu. Hmm. Soalnya saya harus apa? Cuti di tengah-tengah pendidikan dokter Iya. spesialis kan Iya. gitu. Saya di apa, ya udah coba aja katanya, kalau misalnya memang Hmm. seleksinya berhasil keterima ya Hmm. nothing tulus kan, kalau enggak ya udah lanjut lagi Iya. PPDS Betul, gitu. betul. Heeh. Akhirnya long story short, 10 bulan seleksi itu tembus gitu. Jadi saya apa, dapat kesempatan itu waktu apa semester 5 awal itu, pertengahan gitu, salah. Hmm. Terus akhirnya dapat restu dari guru-guru saya. Nah, berangkatlah saya ke sana untuk ambil doktoral gitu. Jadi program doktoral di Leuven, di KU Leuven gitu. Hmm. Nah, di KU Leuven ini juga menarik ya perjalanan saya, karena kita ini kan di Indonesia jarang ya terpapar dengan basic science yang basicnya itu bukan basic apa, fundamental science lah ya lebih tepatnya gitu. Jadi Iya. dokter umum ini kan apalagi dokter umum pendidikan dokter spesialis itu fundamental science-nya itu tidak porsinya tidak dalam ya gitu. Jadi Iya. dan tidak apa ya, bukan komprehensif ya, tapi pemahaman tentang fundamental science itu menurut saya kurang ya gitu. Dan itu Hmm. saya baru bisa tahu saat ada di sana gitu. Jadi saya merasakan sekali gitu perbedaannya. Dan waktu saya sampai di sana itu ada namanya predoktoral ya. Jadi sebelum masuk doktoral itu ada predoktoral. Jadi kalau misalnya jadi udah Hmm. lulus seleksi nih, udah lulus seleksi terus ada predoktoral. Jadi kalau udah seleksi lulus masuk predoktoral. Nah, predoktoral harus lulus. Kalau nggak lulus saya balik kampung kan gitu. Iya. Betul. Gitu. Nah predoktoral ini juga ada ujiannya, ada ininya. Dan Hmm. itu juga saya rasa itu fair karena melihat kita juga basicnya tidak terlalu cukup kuat, dan saya rasa itu untuk non EU ya, non Hmm. apa Uni Eropa diberlakukan seperti itu. Iya. Kemudian saya lulus alhamdulillah dalam waktu 3 bulan itu. Jadi waktunya ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sama 24 bulan. Nah, 3 bulan itu saya ngambil examnya. Hmm. Alhamdulillah saya lulus gitu. Jadi saya waktu 3 bulan itu saya benar-benar apa kerja keras saya di sana. Terus yang saya senang itu dalam 3 bulan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar banyak hal gitu, dan bertanya ke orang-orang yang memang namanya itu ada di textbook yang saya baca gitu. Jadi itu yang Iya. saya apa maksud saya beruntung sekali ya gitu. Saya Iya. merasa Iya. bersyukur sekali saya bisa seperti itu. Akhirnya Hmm. waktu saya masuk program doktoral ada satu topik yang memang saya ingin dalami sejak dari apa saya di bangku kuliah ya, saya tertarik itu tentang stem cell Oke. gitu. Nah, saya ingin
mencoba mengcombine fungsi nih ya, potensi stem cell di kardiovaskular gitu. Tapi kan stem cell di kardiovaskular ini kan sangat-sangat general ya gitu, jadi tidak spesifik gitu. Nah, Hmm. eh entah kenapa itu suatu hari itu saya melihat satu lecture ya. Jadi ini dari pemenang Nobel sih di Oke. pertama itu di 2012 dengan 2013 ya, 2012 dan 2013. Yang 2012 itu Shinya Yamanaka tentang induced Hmm. pluripotent stem cell ya, Ya. yang pemenang Nobel di 2012. Yang 2013 itu tentang vesicle gitu, tentang vesicles. Jadi Hmm. itu ada James Rothman ya gitu, ada Thomas. Dan beliau-beliau ini Profesor Thomas dan beliau-beliau ini itu eh, saya terkesima gitu. Jadi ini apa ini, saya nggak tahu ini apa gitu. Akhirnya saya kan udah punya ingredient tadi itu ya gitu. Akhirnya Hmm. saya campurkan lah gitu. Oh, kira-kira kalau saya campurkan ke dalam istilahnya apa ya, project makanan saya gitu ya, resep saya ini bisa nggak ya gitu. Terus Hmm. saya mulailah investigasi di pada pada masa sebelum sebelum zaman seleksi ya. Seleksi itu kan kita memaparkan ide Ya. kita kan Ya. gitu. Hmm. Itu saya banyak belajar, terus waktu saya 3 bulan soalnya juga makin sematang lagi. Akhirnya ketemulah di satu project yang sampai saat ini ternyata saya bersyukur bahwa ide judul itu menjadi sesuatu yang sangat saya cintai gitu. Iya. Jadi itu project saya itu mengenai extracellular vesicle. Jadi potensi dari extracellular vesicle, yaitu kalau kita banyak orang kenal exosom ya, Oke. secretome gitu, Hmm. Hmm. microvesicles gitu. Nah, kita eh, dulu banyak berbicara bahwa si vesicles ini dia berperan penting sebagai komunikasi ya, jadi antar sel gitu. Jadi Hmm. komunikasi sel dengan sel. Hmm. Nah, kalau dulu kan kita banyak belajar atau pernah belajar bahwa komunikasi sel itu ya protein integral ya, gap Hmm. junction ya, yang paling Ya. dekat ya. Ya. Terus kemudian protein integral ya kan, gitu. Ya. Kemudian cytokine gitu. Ya. Terus long range signal tuh like hormone ya kan gitu. Ya. Hmm. Nah, sekarang ada extracellular vesicle yaitu exosom Oke. gitu. Jadi Hmm. exosom ini dia indahnya itu dia diproduksi hampir oleh semua sel. Dia Oke. bertindak sebagai kargo sih. Jadi nanti Hmm. titik poinnya memang saya akan menjelaskan tentang itu. Jadi fungsi vesicles ini, yaitu exosom ini sebagai komunikasi antar sel dan sel gitu. Lantas apa hubungannya dengan imunologi ya gitu. Jadi, nah kebetulan saya fokus di stem cell gitu. Jadi saya memanfaatkan stem cell ini sebagai factory, jadi sebagai pabrik gitu, pabrik untuk memproduce Hmm. exosom gitu. Jadi instead of saya gunakan stem cell-nya, saya gunakan exosom yang diproduksi oleh stem cell. Jadi stem cell kayak pabrik Hmm. jadinya kayak gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi, Hmm. nah apa hubungannya dengan imunologi? Jadi kalau di sana itu ada namanya fundamental lecture yang harus kita kuasai triangle ya. Jadi kalau kita memahami stem cell, kita harus memahami Ya. imunologi, kita harus memahami Hmm. cancer gitu. Oke. Jadi tiga ini tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi stem cell, Ya. cancer, Ya. imunologi. Nah, lantas karena saya fokus saya di bidang kardiolog, hubungannya Hmm. apa? Ternyata extracellular vesicle sistem ya gitu, sistem di extracellular vesicle ini, Hmm. terus sistem di imunologi yang banyak berperan itu adalah limfosit T, macrophage gitu, dendritik juga ada Ya. kayak gitu. Itu berperan penting sebenarnya di proses atherosclerosis. Jadi proses kalau orang awam bilang itu penumpukan lemak di dalam Pembuluh darah. arteri koroner atau Ya. pembuluh darah. Hmm. Nah, itu bisa terjadi di mana-mana kan, bisa Ya. terjadi di Hmm. koroner, bisa terjadi di cerebral, bisa terjadi di perifer yang Perifer. dinamakan peripheral arterial disease gitu. Ya. Tapi Ya. basicnya sama aja Iya. gitu. Nah,
ternyata peran imunologi di sini itu apa bisa dibilang major ternyata gitu. Yang Iya. tadi kita berpikir, oh ini lipid storage disease. No, 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 no. Heeh. It's not that simple ternyata. Ternyata shifting knowledge-nya Hmm. itu besar sekali gitu, dan ini melibatkan immunologic system Hmm. yang sangat komprehensif dan kompleks. Itu satu. Oke. Itu kalau kita ngomongin disease. Nah, Hmm. bagaimana, apakah ada imunologi juga, apa peranan imunologi ini di apa di fisiologi? Ada satu paper yang menarik yang men-trigger saya gitu ya, di sekitar 2 atau 3 tahun lalu, itu di mana makrofag itu sendiri dia membantu sistem kondisi listrik. Nah, loh, gimana ceritanya gitu. Gitu. Semua orang kan langsung bingung nih gimana Iya. ceritanya bisa begini gitu. Hmm. Jadi long story short, kalau saya summary, memang masih banyak gitu yang kita tidak ketahui ya tentang immunologic system. Yang kita tahu itu hanya proses pertahanan tubuh, that's it gitu kan. Yap, betul. Gitu. Padahal ternyata itu hanya tip of the iceberg aja. Betul. Hmm. Dengan perkembangan teknologi gitu ya. Hmm. Dari sisi saya antar sel efektor sel ini dia saling berkomunikasi juga dengan eksosom gitu. Hmm. Nah, ini menambah perspektif, saya rasa menambah perspektif tentunya buat saya pribadi, dan saya harapkan juga buat rekan-rekan yang nanti akan mendengar pemaparan saya tentang hal ini, seperti itu mungkin. Nah, jadi waktu program project PhD saya mengkerucut, tapi saya lakukan beberapa subset study dan juga membantu studi teman-teman seperti layaknya kita di Eropa ya, kita selalu membantu ya teman-teman gitu. Tapi fokus di saya sendiri adalah itu peranan dari extracellular vesicle, dalam hal ini eksosom, potensinya itu dalam angiogenesis atau pembuatan pembuluh darah baru. Itu yang part 1. Part 2-nya adalah cardiomyogenesis, jadi pembuatan otot-otot jantung. Yang ketiga adalah scar reduction. Jadi ada 3 part ini yang memang jadi ambisi besar saya ya gitu. Sehingga di masa depan nanti saya harapkan ya, agak utopia kalau saya bilang ini bisa menggantikan transplantasi jantung ya, tetapi mungkin saja dengan scaffold ya, dengan bioorganic system nanti yang akan teknologi kan who knows gitu. Iya. Setidaknya part per partnya kita sudah kerjakan sekarang. Itu sih yang jadi project saya. Project. Sampai sekarang saya masih mengerjakan itu dengan Belgia. Itu satu. Kedua, di sini saya mengerjakan ada kerjasama dengan beberapa institusi ya, project mengenai bioplatform yang masih ada hubungannya dengan eksosom, dengan ITB. Kemudian, tapi banyak waktu saya itu dihabiskan dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Itu juga tentang stem cell, gitu, tentang stem cell, studi mekanistiknya, ya itu sih, itu. Sangat Gitu kompleks ya. ya Dokter Arif ya. Gitu. Pengalamannya mulai dari pendidikan dokter umum, kemudian menjadi dokter jaga UGD juga ya Dokter Arif ya, kemudian Iya, melanjutkan ke PPDS sampai iya, mengambil program doktoral di Leuven, Belgia ya Dokter iya, Arif. iya, Kemudian dari proyeknya juga, kalau saya simpulkan tadi ada mengenai extracellular vesicle yang tadi eksosom ya, iya, kemudian ada stem cell yang iya. berhubungan dengan proses myogenesis, sampai saat ini sedang project scar reduction ya Dokter Arif. Iya, jadi angiogenesis, cardiac myogenesis ya, untuk ototnya, sel otot jantungnya dengan scar reduction. Oke, sangat banyak. Sebetulnya sudah banyak Dokter Arif dan sudah bervariasi proyek-proyeknya Dokter Arif. Dan tentunya akan ada yang berhubungan dengan imunologi Iya, sesuai dengan betul, diskusi kita ya, betul ya Dokter Arif betul. ya, terutama masalah tadi proses pembentukan plak aterosklerosis yang ternyata bukan hanya Iya, lipid storage ya, ternyata iya, melibatkan proses imunologi yang sangat kompleks di situ ya Dokter Arif. iya. Iya. Saya juga mau ini sih, ada mau saya highlight nanti itu di diskusinya tentang extracellular based vaksin. Nah, belum pernah dengar kan? Oke, belum. Gitu. Ya, jadi sederhananya kalau kita sedikit ekstrapolasi itu sekarang ada mRNA vaksin kan?
Iya, gitu. betul. Mm-mm. Nah, di exosome ini kan dia sebenarnya kargo ya. Isinya itu kan dia bisa transkriptom dan proteom dan lipid. Iya. Nah, peran Mm-mm. transkriptom ini kan bisa microRNA dan mRNA, Mm. multiple protein. Nah, Mm-mm. extracellular vaccine atau EVs vaccines ya, base vaccines ini dia sebenarnya itu basicnya tuh seperti itu, cuma memang isi di dalamnya itu multiple Mm. instead of just one type kayak gitu. Oke. Gitu. Oh, oke. Dia sebagai pembawanya itu ya, Dokter Arif ya. Oke. Iya deh. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan dan proyeknya Dokter Arif sampai yang saat ini sedang dikerjakan, kemudian rencananya akan membawakan silabus apa nih Dokter Arif? Iya, jadi saya harap di sini sih memang yang ingin saya bawakan itu pertama, jadi pembukaan wawasan ya gitu mengenai Hmm. konsep extrasolar vesicles itu satu. Mm-mm. Kemudian Mm. kombinasikan saya dengan ini apa? Hmm. Iya, Oke. sebentar. Tuh ada iklan yang lewat tadi soalnya. Nggak Terlalu- apa-apa dok, nanti bisa di-cut. Jadi di ini apa yang akan saya bawakan di silabus nanti itu di pemaparan presentasi saya yang pertama memang pembukaan wawasan Mhm. mengenai apa itu extrasolar vesicle gitu. Oke. Kemudian apa manfaatnya apa manfaat si extrasolar vesicle ini dalam komunikasi antar sel. Kemudian nanti kita kaitkan dengan peranan extrasolar vesicle ini atau exosome ini di bidang imunologi. Nah, contoh-contohnya nanti ada tuh Hmm. aterosklerosis gitu, terus proses cancer ya. Iya. EV based vaccine ini kan nanti bisa buat cancer juga kan gitu kan. Cancer ada Iya. vaksinnya gitu. Betul betul. Gitu. Itu salah satunya. Terus juga nanti potensinya untuk aterosklerosis buat untuk Hmm. regresi aterosklerosis Iya. kan kayak gitu. Heeh. Jadi itu nanti akan kita combine sih. Jadi Hmm. banyak nanti akan membuka wawasan sih presentasi saya. Wah, ada nih yang nih exosome dan dia berperan penting juga dalam proses imunologi, Iya. baik itu fisiologi dan patofisiologi, dan nanti ada contoh-contoh disease-nya kayak gitu. Oke. Dan ya kayaknya saya nggak akan terlalu mendalam sih pasti gitu karena takutnya nanti kan nggak mudeng gitu ya. Jadi kita akan Heeh. bawakan yang insya Allah yang sesederhana mungkin gitu seperti itu. Lebih ke pembuka wawasan mengenai topik-topik tadi ya Dokter Arif supaya Iya betul betul. Saya akan kami bawakan semua dengan layman peserta terms. akan lebih Ya, penasaran ya Dokter. iya, Iya. iya. Mudah-mudahan semua peserta nanti jadinya penasaran dan tertarik untuk mempelajari ya Dokter Arif untuk Mudah-mudahan, itu. mudah-mudahan. Iya, oke. Terakhir Dokter Arif, ada Iya, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para peserta webinar series 2022? iya. Jadi ini ya apa proses learning itu kan itu suatu proses yang ongoing ya. Jadi Iya. never ending gitu tuh never Iya. ending. Jadi bisa jadi ilmu yang kita pelajari sekarang itu 2-3 tahun atau 5 tahun lagi itu outdated gitu. Jadi menurut saya penting sekali kita mengikuti kegiatan-kegiatan webinar seperti ini agar wawasan kita juga terupdate, wawasan kita juga terbuka, mata kita Hmm. bahwa banyak hal yang baru di luar sana gitu, Hmm. yang mungkin kalau misalnya bisa kita dalami itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan bermanfaat sih, gitu. Iya, betul sekali Dokter Arif. Iya, Iya, kita harus update intinya ya dok ya, apalagi iya, sebagai dokter dan tenaga kesehatan serta akademisi kita harus iya, update ya pada perkembangan ilmu yang terbaru gitu Dokter Arif iya, ya. betul, betul. Oke, ya saya rasa sudah cukup untuk hari ini Dokter Arif. Terima Supaya kasih. para peserta penasaran, nanti kita ketemu lagi di webinar series Iya, supaya ada penjelasan lebih lengkap dari Dokter Arif mengenai terima topik-topik kasih. yang tadi. Terima kasih atas Oke. kesempatannya. Ya, Iya, terima kasih Dokter terima kasih. Arif. Assalamualaikum. Ya, Ya. salam.